Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes M. Arif Irwanto, MSI, ya, serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Coach selaku pendamping peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-5. Yang saya hormati para peserta pelatihan kepemimpinan, dan yang saya hormati Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi lokus kegiatan studi lapangan. Dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda penerimaan kegiatan studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-5 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan rencana. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan kami sampaikan permohonan maaf dan pamit Bapak Bupati Bantul yang sedianya hari ini berkenan untuk menerima, tetapi dikarenakan ada agenda mendadak yang harus dilaksanakan, beliau menugaskan kepada kami untuk dapat menerima di kesempatan hari ini. Namun beliau telah mempersiapkan sambutan yang secara tertulis akan kami bacakan selengkapnya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas semua nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, walau secara virtual, sekaligus mengikuti pelaksanaan penerimaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tidak lupa kami juga mengajak kepada seluruh hadirin untuk sejenak menenangkan hati dan pikiran kita, bersama-sama merenungkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh nyata hadir di dalam diri kita. Betapa nikmatnya sebuah kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta di tengah keadaan bangsa yang sedang prihatin karena pandemi COVID-19. Di kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah atas dipilihnya Kabupaten Bantul sebagai lokus kegiatan studi lapangan dengan pertimbangannya adalah keunggulan inovasi dan pelayanan publik serta raihan prestasi di tingkat nasional. Ini adalah suatu kehormatan dan semoga ini akan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi hubungan khususnya antara Kabupaten Bantul dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kami juga berharap dari kegiatan ini akan dapat digali dan dicari permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga penyelesaiannya terkait tema utama studi lapangan, sehingga kesemuanya itu juga dapat menjadikan masukan bagi Kabupaten Bantul untuk membuat kebijakan ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon atau kecamatan dan 75 kelurahan. Di samping kondisi tersebut terdapat pula kondisi faktual bahwasannya Kabupaten Bantul memiliki 3 sektor unggulan. 3 sektor tersebut adalah pertanian, industri, dan pariwisata. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam mewujudkan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
dan pemerataan hasil pembangunan, pemerintah Kabupaten Bantul memiliki program prioritas, yaitu program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan, yakni pemberian bantuan kepada masing-masing Padukuhan di Kabupaten Bantul sebesar 50 juta rupiah setiap tahun melalui Kalurahan. Perlu kami informasikan bahwa pemberian anggaran 50 juta per Padukuhan ini baru akan kita mulai pada tahun 2022 yang akan datang, dan sekarang sudah masuk dalam proses penyusunan dan kita sudah menyusun RKPD sehingga anggaran tersebut diharapkan mampu memberikan stimulan bagi warga masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengurangan ketimpangan, baik itu ketimpangan pendapatan dan juga ketimpangan pembangunan antar Padukuhan. Dan pemanfaatan anggaran dari program PPBMP ini adalah untuk pemberdayaan bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan yakni anak usia dini atau PAUD, dan kemudian bidang lingkungan hidup serta infrastruktur. Diharapkan melalui program ini ketimpangan yang ada bisa semakin dikurangi. Nah, selain daripada itu, penanganan pandemi COVID-19. Pada awal pandemi di Kabupaten Bantul hanya terdapat 4 rumah sakit rujukan COVID, dan pada saat ini sudah tercatat ada 1 rumah sakit lapangan khusus COVID dan 9 rumah sakit rujukan. Dan perlu kami informasikan, memang Kabupaten Bantul dalam rangka memberikan pelayanan sebagai upaya untuk penanganan COVID-19, memberanikan diri untuk mendirikan rumah sakit lapangan khusus COVID yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bantul. Di samping juga mengembangkan beberapa shelter yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk tempat penanganan atau penyembuhan atau recovery warga masyarakat Kabupaten Bantul yang terindikasi COVID yang itu tanpa gejala. Nah, oleh karena itu, upaya yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul ini merupakan keberanian dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kondisi warga masyarakat Bantul yang cemas karena COVID-19 sampai dengan saat ini belum berakhir. Nah, di samping kita menyediakan rumah sakit lapangan khusus COVID yang sekarang sudah bisa menangani mereka yang bergejala, kita juga mendorong kepada seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul mendirikan shelter-shelter untuk warga masyarakatnya yang terindikasi COVID-19 tapi masuk dalam kategori OTG. Karena kalau mereka melaksanakan isolasi secara mandiri itu masih merupakan PR dan warga masyarakat sekitar itu belum bisa menerima sepenuhnya. Oleh karena itu layanan baik yang diberikan oleh kabupaten maupun kelurahan ini bisa mengurangi persoalan rasa cemas di tengah-tengah warga masyarakat. Nah, di samping itu kami juga telah membentuk UPT Lab Kesda yang layanan unggulannya adalah laboratorium mobil PCR dengan kapasitas pemeriksaan PCR sampai 112 sampel per hari. Jadi kami juga membeli mobil PCR untuk layanan warga masyarakat. Selanjutnya kami juga telah membentuk beberapa shelter dengan kapasitas yang tadi saya sampaikan sampai 200 tempat tidur dan juga desa dalam arti bahasanya sekarang kelurahan juga membentuk, dan hari ini kami juga baru saja melaksanakan pembahasan untuk bisa memberikan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh shelter dalam rangka kecukupan prasarana yang dibutuhkan, sekalipun dalam jumlah yang belum bisa sesuai dengan harapan gitu. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh shelter yang ada di kelurahan ini dikelola oleh warga masyarakat, dalam arti pemerintah kelurahan beserta dengan komponen warga masyarakat yang didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa serta gotong royong warga masyarakat. Nah, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Bantul sangat bangga dan berbahagia beberapa waktu yang lalu Kabupaten Bantul diberi kepercayaan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi tuan rumah sekaligus pilot project kick-off 3T, tracing, testing, dan treatment dengan dukungan lintas sektoral dan pemberdayaan warga masyarakat. Pak Menteri langsung rawuh ke Kabupaten Bantul memberikan support atas kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, maka ditetapkanlah Kabupaten Bantul akhirnya menjadi sampel untuk kick-off 3T, tracing, testing, dan treatment, dan sampai saat ini berjalan dengan baik di Kabupaten Bantul. Nah, di samping itu, di kesempatan ini kami juga perlu menginformasikan, entah nanti ada kunjungan langsung lapangan secara fisik atau tidak, yang jelas Kabupaten Bantul ini merupakan salah satu kawasan yang selama ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup menarik bagi para wisatawan yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang namanya Gumuk Pasir yang menjadi salah satu dari dua keajaiban yang ada di dunia selain Meksiko yang berada di Parangtritis. Kemudian kita juga memiliki hutan pinus yang namanya Becici yang dulu pernah dikunjungi oleh Barack Obama, serta beberapa pusat-pusat kuliner yang menjanjikan lidah kita menjadi betah untuk berlama-lama berada di Kabupaten Bantul. Ada yang namanya mie ledek, ada yang namanya ingkung, ada yang namanya sate kelatak, dan lain sebagainya, yang itu semua merupakan urat nadi kegiatan warga masyarakat untuk menumbuhkan dan mempertahankan ekonomi bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu, seandainya Bapak Ibu sekalian melaksanakan perjalanan ke daerah istimewa Yogyakarta atau Bantul khususnya, manfaatkanlah waktu tersebut untuk menikmati baik objek wisata maupun kuliner yang khas yang memang itu sangat dijaga keberlangsungannya, sustainable-nya oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan tentunya kepada seluruh perangkat daerah yang nanti akan menjadi lokus, semuanya sudah siap untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Dan tentunya pada akhirnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam menanggapi rangkaian kegiatan dari sejak awal sampai dengan akhir nanti ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian sehingga dapat melaksanakan